uh, dia nggak bisa mau menembus area prozone ini, dia kemungkinan akan naik ke atas dan akan menguji area ini sampai benar-benar area ini jebol. Kalau ini misalkan dia dia nggak mampu menembus area RBD, dia kemungkinan bisa turun ke bawah ya, turun ke bawah menguji ini lagi. Tapi seandainya ini jebol, prozone ini jebol, dia kemungkinan akan turun ke bawah, akan mengunci area drop base rally ini. Jadi kita bahas yang terdekat dulu. Ya, ini alasan kenapa dia bisa memantul di sini. Karena ada prozone di D1, teman-teman, yang searah dengan tren. Kalau di H4 kita turunkan ke breakdown, di sini ada rally base rally. Kenapa dia bisa mantul? Apakah ini bisa bertahan lama? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan nanti yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, hari ini adalah hari Minggu, jadi kita kemungkinan akan bahas di BTC USD aja, tapi dari time frame D1 sampai ke M5. Jadi kita breakdown. Oke, BTC USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend. Ya, kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya di time frame D1 ini kondisinya sekarang lagi uptrend atau lagi tren naik. Di mana kira-kira area yang cukup berpotensi memantul? Jadi karena ini areanya adalah trennya adalah naik, maka kita akan fokus di area-area buy atau di area-area warna biru. Yang pertama di sini ada drop base rally. Nah, ini ada DBR ya, ada drop base rally. Di sini ada drop base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Artinya area ini adalah cukup valid dan cukup punya RR yang cukup bagus ya, karena ada EMA 200-nya gitu ya. Dan area yang kedua di sini ya, di sini ada sama, di sini ada drop base rally ya. Dan di area EMA 100 dan di sini ada quick retest. Nah, ini area yang cukup agresif, yang ini konservatif gitu ya. Dan yang selanjutnya di sini ada prozone. Nah, ini prozone biasanya rally base rally di time frame kecil ya. Prozone. Nah, ini. Itu kenapa di sini dia bisa memantul ya. Alasannya dia memantul di sini karena ada prozone sini, atau di time frame kecil rally base rally nanti coba kita cek ya di time frame bawahnya. Dan yang perlu diperhatikan di sini ada rally base drop. Nah, ini ada RBD. Nah, RBD, makanya dia bisa mantul berkali-kali di sini ya. 1, 2, 3 ya. Jadi skenarionya jika dia nggak bisa mau menembus area prozone ini, dia kemungkinan akan naik ke atas dan akan menguji area ini sampai benar-benar area ini jebol. Kalau ini misalkan dia dia nggak mampu menembus area RBD, dia kemungkinan bisa turun ke bawah ya, bisa turun ke bawah menguji ini lagi ya. Tapi jika nanti misalkan RBD ini jebol ya, kemungkinan dia akan lanjut ke atas meneruskan trennya ya. Skenario pertama itu. Tapi seandainya ini jebol, prozone ini jebol, dia kemungkinan akan turun ke bawah, akan mengunci area drop base rally ini. Jadi kita bahas yang terdekat dulu ya. Jadi untuk di area BTC USD 1 itu kita akan coba screenshot dulu. Nah, nanti kita akan bahas di grup. Oke, kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, di 240 kita akan coba hapus dulu. Nah, di 240 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. Ya, lagi nggak jelas trennya, cuman
Kenapa ini bisa memantul? Ya, yang tadi saya bahas prozone. Nah, di sini ada rally base rally. Nah, ini di sini ada rally base rally. Nah, jadinya rally base rally ya. Jadi alasan kenapa dia bisa memantul, ya ini alasan kenapa dia bisa memantul di sini. Karena ada prozone di D1, teman-teman, yang searah dengan tren. Kalau di H4 kita turunkan ke breakdown, di sini ada rally base rally. Kenapa dia bisa mantul? Apakah ini bisa bertahan lama? Ya nggak tahu juga, ya nggak tahu juga, kita nggak tahu market ini nanti mau kemana ya. Tapi yang jelas kita punya plan ya, plan kita mau ngapain ya. Jadi tetap waspada, di sini ada rally base rally yang memungkinkan dia memantul ya, bisa aja dia naik ke atas gitu ya. Untuk di H4 untuk BTC USD itu teman-teman kita akan turunkan lagi ke 60. Nah di 60 ini sekarang kondisinya adalah downtrend ya. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Dan kita nggak ada area yang cukup menarik untuk sell. Kita nggak punya rally drop base drop atau supply and demand untuk sell. Ya, jadi kita nggak punya area. Di sini ini adalah area di D1 atau D4 tadi ya. Sengaja nggak kita hapus. Ya, jadi di H1 kita nggak punya area yang cukup menarik ya, kita nggak tahu mau di mana, makanya kita nggak akan bahas ya, kita nggak akan bahas sesuatu yang emang benar ya marketnya nggak ada peluang gitu ya. Coba kita akan turunkan lagi ke M30. Di M30 ini sama, kondisinya sekarang lagi downtrend ya, karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi kita nggak punya area yang cukup menarik ya, kita nggak punya area yang cukup menarik ya, jadi ya kita nggak bisa bahas jauh lebih dalam gitu ya. Kita akan turunkan ke M15. Nah di M15 ini kondisinya juga sama, kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan kondisinya juga sama. Saya nggak punya area supply and demand ya, meskipun trennya jelas ya, trennya adalah downtrend. Cuman kita nggak punya area supply and demand yang cukup menarik di mana kita akan sell ya. Jadi kita nggak punya area ya, tetap aja ya kita nggak bisa bahas lebih dalam ya. Sekarang terakhir kita akan coba di M5 ya. Di M5 ini kondisinya sekarang lagi ya, nggak jelas kondisinya ya, lagi nggak jelas kondisinya. Masih 6 menit, kita akan coba lihat lagi di 1D tadi ya. Nah, di 1D, jadi dia tertahan di sini ya, di rally besar ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita bahas, plan-plan yang kita temukan itu adalah sebuah edukasi semata, jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.